Madura merupakan suatu daerah di Provinsi Jawa Timur, yang memiliki jumlah perantau cukup banyak di kawasan Jabodetabek. Beberapa perusahaan otobus telah menjadi pemain lama dengan memiliki trayek dari Jakarta menuju Madura. Perusahaan otobus seperti Madukismo, Lorena, Pahala Kencana, dan Haryanto dapat dikatakan sebagai para pemain lama di trayek Madura. Pada musim Lebaran kemarin, penumpang yang melakukan mudik ke Pulau Madura mengalami peningkatan jumlah yang cukup tinggi. Tercatat ratusan ribu orang Madura yang bekerja di luar Pulau Madura berbondong-bondong mudik kembali ke Pulau Madura untuk bersilaturahmi dengan sanak keluarganya. Ini merupakan salah satu alasan mengapa trayek bis Jakarta-Madura cukup menggiurkan bagi para pengusaha perusahaan otobus. Moda transportasi bis memang merupakan pilihan satu-satunya bagi para perantau di Jabodetabek yang berasal dari Madura. Moda transportasi kereta atau pesawat terbang hanya mencapai Surabaya, dan para penumpang harus melanjutkan perjalanan menuju Madura dengan moda transportasi lain. Dengan menggunakan moda transportasi bis, maka para perantau asal Madura bisa langsung tiba tanpa harus menyambung dengan moda transportasi lain. Sejak dibukanya Jembatan Nasional Suramadu, akses menuju Pulau Madura menjadi jauh lebih mudah, karena tidak perlu lagi mengantri untuk masuk ke kapal penyeberangan. Banyak perusahaan otobus yang melihat peluang ini sebagai salah satu jalan untuk mengembangkan usahanya, sehingga banyak perusahaan otobus yang akhirnya memutuskan untuk melayani penumpang menuju dan dari Madura. Berikut ini adalah 5 operator bis dengan jumlah terbanyak pada jalur Jakarta-Madura pada musim mudik Lebaran yang lalu. Nomor 5. Perusahaan otobus Madukismo. Madukismo merupakan salah satu pemain lama di trayek Jakarta-Madura. Setelah bergabung dengan Zentrum, perusahaan otobus ini lebih berkonsentrasi pada jalur Madura. Pada musim Lebaran yang lalu ada 4 bis Madukismo yang meluncur dari sekitar Jabodetabek menuju arah Madura. Begitu pula dari arah Madura, ada 4 bis yang diberangkatkan membawa penumpang menuju kawasan Jabodetabek. Total ada 8 bis dioperasikan oleh Madukismo pada trayek ini. Nomor 4. Lorena. Perusahaan otobus yang terkenal dengan sebutan Sang Jenderal Hijau ini pernah menjadi penguasa di jalur Madura pada beberapa tahun yang lalu. Namun dengan sedikit terlambatnya melakukan peremajaan armada bis, lambat laun para pelanggan PO Lorena dari Pulau Madura mulai pindah ke PO lain. Saat ini Lorena merupakan satu-satunya perusahaan otobus yang mengoperasikan bis tingkat menuju Pulau Madura. Pada musim Lebaran yang lalu, dalam satu hari perusahaan otobus Lorena memberangkatkan 5 bis menuju Pulau Madura dari sekitar Jabodetabek. Begitu pula dari Pulau Madura, ada 5 bis yang diberangkatkan menuju Jabodetabek. Dalam satu harinya, total ada 10 bis Lorena yang melayani trayek Jakarta-Madura. Nomor 3. Pahala Kencana. Siapa yang tidak kenal dengan perusahaan otobus yang satu ini? Sebuah perusahaan otobus yang sempat merajai jalanan pada masanya. Hampir semua trayek bis antar kota antar provinsi sempat dimiliki oleh Pahala Kencana, yang pernah menjadi salah satu perusahaan otobus terbesar di Indonesia beberapa tahun silam. Namun dikarenakan keterlambatan dalam melakukan peremajaan armada bis, Pahala Kencana lambat laun mulai kehilangan para pelanggan setianya yang beralih ke PO lain. Namun kini Pahala Kencana mulai bangkit kembali dengan peremajaan armada bisnya. Pada trayek Jakarta-Madura, Pahala Kencana masih memiliki banyak pelanggan setia hingga hari ini. Walaupun sudah tidak sebanyak di waktu berjaya beberapa tahun silam, pada musim Lebaran yang lalu, dalam satu hari ada sekitar 7 armada bis yang diberangkatkan dari daerah Jabodetabek menuju Pulau Madura. Begitu juga dari Pulau Madura, ada 7 armada bis yang diberangkatkan menuju Jabodetabek. Total ada 14 bis Pahala Kencana yang melayani trayek Jakarta-Madura pada setiap harinya. Nomor 2. Gunung Harta Solution. Dapat dibilang jika perusahaan otobus Gunung Harta
merupakan salah satu pemain yang cukup baru pada trayek Jakarta-Madura. Mulai merintis jalur Jakarta-Madura pada tahun 2018, kini PO Gunung Harta bisa dikatakan sebagai salah satu pemain besar pada jalur ini. Adalah armada bis mewah dengan sasis premium, yang bisa digolongkan masih berusia muda, sengaja diterjunkan oleh manajemen Gunung Harta, untuk merebut hati para penumpang bis dari Pulau Madura. Bahkan kini bis tronton Gunung Harta terbaru, dengan sasis Volvo B11R diterjunkan, dan menjadi bis paten pada trayek Pasar Kemis Poris Madura. Pada musim lebaran yang lalu, dalam satu hari ada sekitar 15 bis diberangkatkan menuju Pulau Madura dari sekitar Jabodetabek. Begitu pula dari Pulau Madura, ada 15 bis yang diberangkatkan menuju Jabodetabek. Dalam satu hari, ada total 30 bis Gunung Harta, yang melayani trayek Jakarta-Madura. Nomor 1, PO Haryanto. Perusahaan otobis yang berasal dari Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dan terkenal memiliki banyak penggemar atau mania di media sosial ini, kini merupakan pemain papan atas pada jalur Jakarta-Madura. Dengan menawarkan harga tiket yang lumayan kompetitif, bis Haryanto untuk jalur Jakarta-Madura selalu disesaki penumpang pada setiap harinya. Memulai trayek Madura pada tahun 2009, kini PO Haryanto telah beroperasi di trayek ini selama kurang lebih 13 tahun. Pada musim lebaran yang lalu, dalam satu hari ada sekitar 20 bis Haryanto yang diberangkatkan dari sekitar Jabodetabek menuju Pulau Madura. Begitu pula dari Pulau Madura, ada sekitar 20 bis yang diberangkatkan menuju Jabodetabek. Bahkan pada saat ramai seperti menjelang Idul Adha atau Idul Fitri, di mana terdapat lonjakan penumpang, PO Haryanto bisa memberangkatkan lebih dari 40 bis setiap harinya, dari Jabodetabek ke Pulau Madura. Sungguh jumlah yang sangat luar biasa.